Enggak, jangan tangan enggak. Enggak. Jadi teman-teman, kita mulai pelajaran hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Doa, mulai. Selesai. Oke, tempat enggak. Sudah siap ya, diistirahatkan. Belum kembali ke samping barisan. Sehat. Sehat. Kabarnya hari ini? Semangat ya. Tetap semangat ya. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Masuk. Berapa yang tidak masuk? 4. Ada izinnya? Ada. Paket atau izin kemana? Ada izin di BPJS. Mau ambil? BPJS. BPJS. Jadi, untuk hari ini ya, kita belajar meneruskan yang kemarin. Kemarin saya sudah belajar kemarin style katup ya. Iya. Style katup. Nanti hari ini kita lanjutkan, kita masuk ke materi baru, yaitu sistem pendingin ya, sistem pendingin. Nah, nanti kita masuk ke bengkel langsung ya. Oh iya, tadi sudah berdoa ya? Sudah mendoakan orang tuanya? Ya, jadi tiap hari didoakan ya orang tuanya seperti biasa. Jadi ya apa? Seperti ini terus ya. Jadi setelah apel dari lapangan, bengkel, garis ya. Itu saja, nanti kita lanjut di dalam bengkel ya. Ya, dibubarkan langsung masuk ya. Penghormatan berjalan. Yang terhormat Pak Ahwan Mugiono, selaku Kepala Setan Sumbawa, yang hari ini melakukan observasi sekaligus untuk tugas di pembelajaran mendalam ya. Untuk anak-anakku kelas TKS 1 ya. Sehat hari ini? Nanti selama 6 jam ya, 6 jam pelajaran kita akan belajar di sistem pendingin ya. Ini yang tidak masuk apa ya? Asing? 13 nama beda. Nama kapal. Kakak 15. Izin apa? Izin Pak, ambil BPJS. Ambil BPJS terus Arif Rizky. Ambil Pak. Arif, oh Arif dari tambahkan lagi ya. Berapa? Terus? Ambil Rizky. Ambil Rizky. Ya, terus? Ya masuk ya. Sebelum kita masuk di materi, kalian tadi sudah bergerak ya. Jadi setelah apel kita biasakan langsung garis, terus jangan lupa orang tuanya di seperti itu di pabrik-pabrik, di perusahaan yang besar. Nanti setelah apel langsung ya, tidak usah di komando, langsung garis, laporan ke kelasnya sudah ya gitu ya. Terus
di sistem pendingin. Sebelum kita masuk ke situ, saya pengen tahu dulu. Mungkin kalian dari rumah wis membawa bekal, saya sudah sedikit-sedikit ngerti sistem pendingin itu apa. Ya. Mungkin ada yang tahu sistem pendingin itu apa. Radiator. Mungkin di rumah sudah punya mobil atau motor yang ada. Kok ini oil ini oli ya. Ya, jadi beda ya antara oli dengan sistem pendingin beda. Ya. Ya, kalau oli itu biasanya untuk pelumasan. Kalau pendingin untuk mendinginkan, benar masalah pendinginkan. Kurang paham. Ya. Tapi kalau dingin apa ya apa? Tidak seperti kulkas. Kalau kulkas itu mendinginkan. Tapi kalau sistem pendingin itu bukan mendinginkan. Menjaga, ya, menstabilkan, mengoptimalkan suhu mesin atau temperatur. Ya, jadi beda. Kulkas itu mendinginkan, yuk saat itu dulu, ya, apalagi freezer. Tapi kalau sistem pendingin di mobil atau di kendaraan itu hanya untuk menstabilkan. Ya, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Apa? Awalan dulu ya. Terus kira-kira kalau tidak ada sistem pendingin itu bagaimana? Kira-kira bayangkan kalau kendaraan tidak ada sistem pendingin, mesin jadi out of heat, head atau heat? Nah, head itu kepala. Kalau bahasa Inggris ya, ada Pak. Minta apa? Minta kosakata yang hubungannya dengan otomotif, ya kan? Minta di bahasa Inggrisnya. Mari kita tahu ya di bahasa Inggris supaya kalau membuat soal atau membuat apa kosakata atau vocabulary itu harus hubungannya dengan otomotif. Jangan kalau otomotif juga contoh soal makanan, ya, atau masak, seperti itu kan tidak nyambung. Sudah seperti itu belum? Di bahasa Inggrisnya? Sudah belum? Diingatkan ya? Diingatkan. Saya sudah sering mengingatkan. Minta tolong kalau soal ya hubungannya dengan agak mungkin ditanya sama guru otomotif, jadi nyambung, dia ada hubungannya. Itu, ada yang tanyakan sampai sini? Gak ada? Gak ada, kita lanjut. Ya, masih pertanyaan lagi, banyak yang tidak bisa. Komponennya apa saja ya? Komponennya sistem pendingin. Oke, tahu? Radiator, terus kipas, AC. AC itu sistem pendingin. Dia sistem pendingin, tapi pendingin ruangan. Gak apa-apa, yang penting mani ya. Penting ngomong cuma penyanyi ya, jangan diam aja.
lagi radiator dan pas. Yang lain belum tahu. Yang belum tahu nanti kita belajar. Ya, gitu ya. Jadi saya tarik kesimpulan ya, minimal kalian tuh sudah tahu lah bagian ya. Kita tahu sedikit. Oh, sistem pendingin itu seperti ini. Sebenarnya siapa? Cuma yang menggalaknya itu. Mengapa kalian perlu belajar ini sistem pendingin? Dibutuhkan nggak kira-kira? Dibutuhkan nggak? Dibutuhkan pada waktu apa? PKL, pokoknya kerja, sepenting itu ya. Muaranya di kerja. Nah, di kehidupan sehari-hari memang dibutuhkan nggak? Untuk contohnya apa? Contohnya? Contohnya, misalkan bapaknya punya mobil atau tonggonya punya mobil ditekoki ya, bapaknya lulusan STM, ditanya sistem pendingin, itu kok overhead kenapa mas kok nggak bisa? Kan salah. Jawab kan? Makanya itu penting kita belajar sistem pendingin itu penting. Karena di kehidupan sehari-hari itu urusan tangganya mobil rusak bisa dan mobil soalnya kerja yang bisa pakai kalau pengen pendingin belum ada yang tahu ya. Mungkin dari kalian semua ada yang senat ya kita peluang di situ bisa nggak? Bisa. Karena ini sangat penting, maka nanti pas praktek, pas diskusi, bahkan ya. Nanti gini senarionya, setelah saya jelaskan, nanti saya beri tugas ya, tugas, terus diskusi, lalu masalah. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi dulu. Buat pakai apa? Biar apa? Memanfaatkan teknologi. Ya, kita bisa kreativitas, ya, kreativitasnya ditingkatkan. Dan masuk di sini ini sistem pendingin dari mesin, ya. Mesin bekerja kan menghasilkan panas ya. Panasnya bisa mencapai berapa derajat? Itu yang optimal ya. Kalau tidak ada pendingin lebih dari itu. Mengapa nggak ada panas di mesin? Ada pembakaran ya, karena ada pembakaran. Kalau mesin nggak ada pembakaran ya itu ya benar. Karena ada pembakaran. Dan pembakaran itu di apa? 30% di dalam mesin, 45% bilang bersama gas buang, sisanya karena ada gesekan. Sisanya hilang karena adanya gesekan pada mesin. Dan suhu yang dibutuhkan itu antara 80 sampai 90. Maka di mesin itu ada yang dinamakan sistem pendingin. Di sepeda motor ada tidak? Ada. Setiap mesin ada. Tapi ada yang sistem pendingin air dan ada sistem pendingin udara. Efektif yang mana? Bagus yang mana bekerjanya? Ya,
Ayo debat sedikit. Revisi yang mana? Revisi yang air. Karena lebih apa ini? Lebih merata ya. Lebih merata di mesinnya. Jadi kalau di kendaraan ringan atau di mobil sekarang sudah tidak ada lagi yang pakai pendingin udara. Kalau dulu ada dulu suaranya menguasai mesin VW, pernah dengar nggak? VW kodok yang bentuknya kayak kodok gitu ya, sedan kecil kodok, suaranya mesinnya di belakang. Mesinnya di belakang, di bagasi itu memakai pendingin. Tapi nek di Eropa ya cocok aja. Nek di Indonesia nggak cocok karena apa? Cuacanya panas. Kalau cuacanya dingin ya cocok kan? Ya toh? Di Indonesia nggak cocok. Tapi ya ada. Tapi sekarang sudah tidak diproduksi. Ya, ini tadi tak tanya komponennya, yang tahu hanya apa nih Pak? Nama kipas ya. Nah, ini komponen utamanya seperti itu. Ada apa? Satu. Langsung di sini ya. Radiator. Untuk seperti ini ya. Terus dua apa dua? Oke ya, ini untuk menambah cairan. Apa lagi? Radiator kap. Kap itu tutup. Mana? Ini. Nah, itu tutupnya kenapa kok ada tiga seperti ini? Ya? Ini ada ini. Ya. Gak kayak tutup gen juga. Ya, ini ada fungsinya. Terus selanjutnya cooling fan atau cooling fan. Kipas juga ada yang elektrik, ada yang manual. Manual itu langsung ada pulinya, ya, ada puli. Jadi mesin diputar langsung diputar. Ada yang elektrik. Kalau elektrik itu biasanya berputarnya kalau mesin juga panas. Ada switch thermal. Switch thermal itu nyambung kalau suhunya mencapai 89 derajat baru. Terus selanjutnya water pump. Water pump itu pompa. Letaknya di depan ini, ya, di depan. Pompa. Pompa itu fungsinya untuk membuat supaya air itu bisa bersirkulasi, ya. Biasanya ini keren ya, sirkulasi. Dia berjalan ya, fotonya sama. Bergerak ya, dia memang bergerak. Ya, tapi yang lebih cepat yaitu sirkulasi. Ya cuma terus selanjutnya termostat. Termostat itu letaknya di atas ini ya. Tapi kalau dibuka ya besok pertemuan kedua nanti buka ini ya, nguji. Termostatnya bisa nutup, bisa panas buka, naik dingin tutup. Bahannya kokoh, kosong, nggak kelihatannya dulu. Nggak kelihatan, bahannya kokoh, bisa panas nambah, terus naik dingin, tutup. Nanti uji ini asik ya.
kita nanti pertemuan berikutnya uji termostatis dilepas, dimasak, ya, dimasak. Kamu pakai apa? Heater ya, pakai heater bisa. Kalau dulu saya belum punya heater, praktek pakai itu, godok atau pelik-pelikan pakai kayu, ya. Dimasak, nanti kan suhunya dicek pakai termometer, airnya itu. Nanti terus di apa? Dicolokkan, kamu angkat ya nanti, ya. Asik prakteknya. Dari bagian-bagian ini sudah jelas belum? Sudah jelas belum? Jadi nanti kalian harus ya bisa mengidentifikasi ya. Pendingin air. Karena tadi kita sudah sepakat ya, lebih efektif pendingin air. Ya, pertanyaannya itu. Apa? Sekelilingnya itu, sekelilingnya piston silinder itu ada logam, namanya logam, cat, ya. Itu untuk sistem pendingin atau untuk mendinginkan. Kalau di sini kelihatan sebenarnya, ya. Di mesin yang sudah dilihat, nggak pernah dipakai praktek, padahal harganya mahal. Mesin yang belahan dengan yang ini mahal mana? Mahal belahan. Belahan itu ada tingkat kesulitannya tinggi. Untuk simulasi, nanti itu kerjanya. Lanjut ya. Sirkulasi air pendingin. Mengapa ada sirkulasi? Kenapa bisa ada sirkulasi? Ya. Ya kenapa? Kenapa kok air itu bisa bersirkulasi? Ada pompanya. Ya? Ada pompanya. Itu arahnya. Dia arahnya seperti itu. Arahnya dari mana? Pertama. Pompa, ya, dari pompa otomatis. Karena apa? Karena yang membuat sirkulasi itu pompa. Pompa sini ini berputar ya, terus masuk ke ini pompa nyedot dari radiator. Nah, masuk ke sini, ini lewat motor jaket, terus ke atas, ini lewat ini apa namanya? Termostat. Terus masuk lagi ke radiator didinginkan, ya. Nah, nanti tak jelaskan, ini ada video ya, ada video sirkulasi. Nah, menjelaskan mengenai cara kerja sistem pendingin air pada mesin. Silakan perhatikan dengan seksama. Sebelum saya jelaskan mengenai cara kerja sistem pendingin air, berikut ini merupakan komponen sistem pendingin. apa itu? Ada termostat. Nah, diperhatikan ya. Kalau perlu ditulis ya. Nah, kita tahu kotaknya Pentium 1 itu tulis. Ya. Nah, iso ingat-ingat nggak usah tulis.
dingin. Kuncinya itu ya. Alirannya dilihat alirannya di mana saja itu. Oke, ditahan dulu ya, ditahan dulu. Mesin masih dingin, alirannya di mana saja juga. Oke, dia mati ya. Dia mati ya. Nanti untuk bahan diskusi. Suhu air pendingin sudah mencapai sekitar 90 derajat Celcius. Nah, untuk kelompok ya, kelompoknya saya butuh lagi ya. Mungkin yang masuk 20 iya 22 ya. Jadi nanti 4 orang ya, satu kelompoknya ya. Saya berhitung 1 sampai 4. 1, 2, 3, Yang 1 kumpul 1, yang 2 kumpul 2. Ayo 1 menit. Ya, yang 4 kelompok. Sekarang kita amati ya, kamu amati ini posisi mesin masih dingin. Alirannya dari mana saja atau berputarnya di mana saja. Tanya lagi, ambil dia mati nanti ya. Itu juga kesimpulannya. Dengan menutupnya termostat, maka saling hal ini bertujuan supaya suhu kerja mesin cepat tercapai. Akan menjelaskan mengenai cara kerja sistem pendingin air pada mesin. Silakan perhatikan dengan seksama. Sebelum saya jelaskan mengenai cara kerja sistem pendingin air, berikut ini merupakan komponen-komponen sistem pendingin. Yang pertama ada termostat, lalu selang motor, lalu ada tutup radiator, selanjutnya ada radiator, selanjutnya ada kipas pendingin, ada pompa air, dan reservoir. Ya, mulai. Ini dibagi menjadi 2, yaitu saat mesin masih dingin dan saat mesin sudah panas. Saat mesin masih dingin, termostat dalam kondisi tertutup. Karena termostat baru akan berbuka jika suhu air pendingin sudah mencapai sekitar 90 derajat Celcius. Dengan menutupnya termostat, maka saluran menuju radiator juga tertutup atau tidak terhubung, sehingga cairan pendingin hanya bersirkulasi di dalam mesin. Hal ini bertujuan supaya suhu kerja mesin cepat tercapai.
Yang kedua, saat mesin sudah panas. Ya, kondisi kedua. Saat suhu cairan pendingin sudah mencapai kira-kira 90 derajat Celcius, hal ini akan menyebabkan katup pada termostat mulai membuka. Dengan terbukanya termostat akan menghubungkan saluran cairan pendingin dari mesin menuju radiator, sehingga yang sebelumnya cairan pendingin yang hanya bersirkulasi di dalam mesin akan bersirkulasi menuju radiator. Suhu air pendingin akan diturunkan. Suhunya turun, cairan pendingin akan disirkulasikan kembali menuju mesin. Siklus ini akan berulang terus-menerus selama mesin masih bekerja. Saat tekanan di dalam sistem pendingin semakin naik, Kondisi tiga. 9 kg per cm persegi, hal ini akan menyebabkan katup tekan pada tutup radiator akan membuka. Dengan terbukanya katup tekan pada tutup radiator, hal ini akan menyebabkan cairan pendingin masuk ke dalam tabung reservoir. Katup tekan akan tertutup kembali jika tekanan di dalam sistem pendingin lebih rendah dari 0,9 kg per cm persegi. Saat tekanan di dalam sistem pendingin turun sehingga timbul kevakuman, maka katup vakum pada tutup radiator akan terbuka. Kondisi keempat. Air pendingin dari reservoir akan mengalir masuk menuju sistem pendingin. Ini kondisi keempat ya. Oke, ada 4 kondisi. Demikian tadi cara kerja sistem pendingin ya. Semoga kalian dapat Didiskusikan dengan kelompoknya. Mesin sudah panas, alirannya atau sirkulasinya seperti apa, kondisinya seperti apa. Terus yang ketiga, tekanan dalam radiator sangat tinggi, alirannya bagaimana. Terus yang keempat, tekanan dalam radiator sudah mulai turun. Dia berapa kondisi. Saya beri waktu 10 menit ya, nggak salah lama. Nanti kita diskusikan. Maju ya, iya maju. Oh, apa? Enggak yang tengah itu disentuh, Pak. Tengah disentuh, tengah. Tengah itu. Ayo disentuh maju satu. Garis itu bisa. Ada bisa. Pas screen itu ya. Dan nggak disentuh itu bisa. Maksud disentuh. Pas screen itu. Ayo. Loh, yang pakainya nggak bisa. Kalau yang putih bisa, yang putih bisa. No, bisa nggak? Tidak malah. Kalau apa? Ya, touch screen itu. Apa biar kita touch screen? Ini Pak. Matikan dulu ya, biar kita fokus di temannya ya. Yang lain, yang lain diperhatikan. Nanti kalau ada yang menanggapi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok saya. Pada saat kondisi 1, saat mesin masih dingin menyebabkan termostat masih tertutup, sirkulasi air berada di dalam mesin. Kondisi 2, pada saat mesin mulai panas 80 sampai 90 derajat Celcius, termostat terbuka dan sirkulasi air menuju ke radiator dan kembali ke mesin. Kondisi 3, pada saat tekanan radiator 0,9 kg cm kubik, katup tekan terbuka sehingga air keluar ke reservoir tank. Kondisi 4, pada saat tekanan kembali ke bawah 0,9 kg cm kubik atau kondisi vakum,
sehingga katup tekan pada tutup radiator terbuka kembali dan air dari reservoir tank kembali ke radiator dan kembali tersirkulasi. Ya, demikian presentasi dari kelompok saya. Dibuka pertanyaan. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Ya, mau menanggapi. Iya, teman-teman, tidak ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak. Kalau tidak ada ya saya nanti yang tanya. Aku tahu dulu. Stop. Kalau diwajibkan ya, harus diwajibkan. Yang tanya kelompok 3 wajib. Ini apa? Wajib. Nanti yang maju kelompok 3, yang tanya kelompok 2. Itu urutnya. Ini maju kelompok 4, yang tanya kelompok 2. Ini kelompok 3 nih. Wajib tanya 1. Menanggapi atau menambahkan boleh. Oh, itu harusnya nggak seperti itu. Misalkan harusnya seperti ini boleh, nggak apa-apa menanggapi. Ditulis ya, pertanyaannya temannya ditulis. Nanti disampaikan apa dari kelompok tanggapan dari kelompok 3. Ayo. Tidak ada pembahasan sedikit. Pertanyaan ini. Mengapa termostat tidak terbuka pada waktu mesin dingin? Ya, bagus pertanyaannya ya. Pertanyaannya bagus. Tapi jawabannya ya panjang nih ya. Enggak pindah, Pak. Ya, ya. Karena termostat akan terbuka pada saat mesin mencapai suhu panas 80 sampai 90 derajat. Tuh, ini pertanyaan tiga jawaban ini. Mengapa termostat tidak membuka? Karena termostat membuka pada suhu 80 sampai 90 derajat. Tanya gitu. Saya ditekan lagi. Mengapa kok termostat tertutup gitu loh? Kok gak buka air? Seperti itu loh. Sudah analisa gitu. Tanya bagus. Kenapa kok dikai termostat? Nah, itu loh pertanyaannya. Iya, kan loh ya. Tapi penyampaiannya memang kaku. Ya. Kenapa kok mesin diberi termostat? Kok termostat itu tertutup pada suhu itu? Nah, kok pada waktu suhu dingin? Supaya apa? Nanti di video Anda sudah dijelaskan. Cuma luput dari pantauan, ya kan? Simbol dulu gambar tok gak suaranya. Ya, kamu termasuk orang apa visual ya? Yang seneng dulu gambar visual ya? Ya. Gak auditori nek lengkap ya harusnya gambarnya diperhatikan, suaranya didengarkan, ya? Itu lengkap. Oke, ditahan, belum bisa jawab. Tak bantu kalau belum bisa. Usaha saya. Untuk Ada otomatis yang bukan suhu. Otomatis yang ditapikan dulu. Otomatis ini ya, otomatisnya apa? Ya otomatisnya termostat itu, ya lah. Makanya termostat itu dibuat bisa nutup supaya suhu mesin cepat optimal. Masuk belum? Masuk belum? Mengapa harus dibuat termostat supaya suhu mesin cepat optimal? Karena nek dingin tutup, otomatis panasnya kan cepat ya. Karena mutarnya hanya di, ya itu kan. Enggak. Bosek kok susu ditutup ya kan? Ya. Mungkin kelompok lain nggak wajib ini, saya wajib kelompok 3 wajib ada lain enggak. Menanggapi
Tidak ada bisa ditutup, nanti kita pindah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Belajar semangat berat yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan. Mana kelompok satu? Ini yang menanggapi kelompok Pak. Yang menanggapi kelompok Pak. Ya kelompok Pak. Bukan dulu. Kelompok kampung. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kondisi 1, ketika hasil masuk dingin dari start masih tertutup dan kondisi air masih bersirkulasi dalam mesin. Kondisi 2, ketika mesin sudah mencapai 90 derajat sampai 90 derajat Celcius terbuka dan kondisi air bersirkulasi ke dalam radiator. Kondisi 3, jika pada radiator naik, tutup radiator akan terbuka dan air pada radiator dan dilakukan ke reservoir air. Kondisi 4, jika pada radiator turun dan menyebabkan vakum, air yang ada di reservoir air akan kembali ke radiator. Dibuka pertanyaan saya langsung. Persiapan dan pertanyaan ke depan Buka pertanyaan ya. Kelompok berapa tadi ya Pak? Pak. Pak, apa fungsi tank? Fungsinya reservoir tank. Pertanyaannya gampang. Kalau angin yang agak sulit. Ya. Nah, ini ya sebelum dijawab ya. Kalau mau beri pertanyaan, ya boleh nggak apa-apa ya boleh. Tapi kalau mau beri pertanyaan kalau bisa ya analisa. Ya. Besok kalau kerja, tak ceritain sedikit ya. Besok kamu kerja misalkan di bengkel, ada mobil datang, pemiliknya itu, mosok tanya, fungsinya reservoir tank apa mas? Gitu, ya? Ya bukan? Enggak ada. Mosok teko, apa jadinya itu? Pemilik bengkel silakan tanya. Macam-macam apa? Misalkan ini di sistem pendingin ya. Ini tanyanya gini, Mas mesin kok panas kenapa? Ini pertanyaannya, jawabannya kan luas ya. Beda kalau kamu nanti tanyanya gini, komponen sistem pendingin itu apa saja? Pertanyaannya, bebannya apa?
Ya Pak, tapi nggak apa-apa boleh ya. Ganti langsung ketuanya. Ya, anak masuk pasien datang, tekok neng bengkel, macam-macam komponen sistem pendingin apa saja, gitu. Gak ada ya? Gak ada. Ditanya loh, kipas saya kok bisa macet kenapa? Ya, ditanya. Kok radiator saya cepat panas, padahal airnya sudah saya beri ulen. Ya, contohnya itu pertanyaannya rada berubah gitu. Diganti apa tetap? Ya ganti tetapnya. Ya itu ada ketik. Ayo, apa mau dijawab? Gak apa-apa, nanti saya kirim pertanyaan lagi ya Pak. Dijawab tadi. Reservoir tank ya untuk penam bingkai utang. Ya, misalkan nggak ada reservoirnya, tapi tekanannya kan sudah tinggi tuh. Jatuhnya kemana? Keratan. Jalan, ya kan? Dari butuh lagi, nyedotnya lagi. Nggak ada. Maka radiatornya tetap habis. Ya. Sudah. Jalan tiga, tanya. Saya tanya. Nanti pada waktu kondisi 2, pada waktu kondisi 2, kipasnya nyala belum? Kenapa? Tidak nyala. Itu kipas apa? Elektrik atau manual? Karena ada apa? Ada switch apa? Switch thermal. Ya, switch thermal itu nyambung kalau suhunya. Beda dengan yang ini. Yang ini ada kuning langsung. Ini buat api, buat panas, buat pokoknya mesin nyala ya langsung muser. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini sudah elektrik. Ini elektrik ini lah. Sambung kan? Ya gitu ya. Ada yang sampaikan? Kalau nggak ada tutup. Ya, dari Bapak kami, maaf, Teori across. Dan kita belajar menghargai siapa ya. Enggak kok siapa berdiri enggak. Ya, kita harus menghargai. Lanjut ya. Kurang 2. Ayo siapa yang maju?
Waktunya habis. Yang menanggapi kelompok di kelompok dua, siap namanya. Kan sini, kelihatan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang satu, saat mesin dingin air radiator bersirkulasi di mesin. Dua, saat mesin sudah panas mencapai 1000 derajat termostat akan membuka dan mengalir di radiator. Ketiga, pada saat tekanan radiator 0,9 tutup radiator membuka masuk ke reservoir tank. Yang keempat, saat tekanan menurun, cairan yang ada di reservoir tank kembali ke radiator terus ke mesin. Ada yang mau bertanya? Kelompok dua. Kelompok dua. Bagaimana cara kerja termostat? Ya tadi. Ayo cepat pertanyaan. Silakan mengisi kerja surat saya.
Pertanyaannya apa? Bentar Pak. Prinsip kerjanya, ya alirannya, depan kan? Alirannya. Alirannya itu apa? Alirannya ya. Pak Manur. Boleh. Prinsip kerjanya sirkulasi. Ya tadi sudah dijelaskan lagi aja 4 kondisi ya. Ya itu jawabannya yaitu ya 4 kondisi itu. Jadi sirkulasi pada waktu dingin, pada waktu sudah panas. Itu sarapan. Kita kasih plus apa? Dikunjal. Belum. Takkan ya. Tak bantu jawab ya. Nah, belum. Oh, apa ya? Mau ngomong itu sulit ya. Kok guru angin ini nanti ya, kalau ini ya. Sirkulasinya tadi ada 4 tadi ya. Yaitu jawabannya sirkulasi pada waktu dingin, termostat tertutup. Pergi pompa, motor jaket, bypass, pompa. Bisa ya. Pada waktu sudah panas, termostat buka, sirkulasinya tambah melewati radiator. Pada waktu panas berlebihan, radiatornya tekanannya lebih dari 0,9 kilogram per sentimeter kubik apa persegi, tekanan kubik persegi. Tutupnya buka tadi tutup itu ya, relifam atau katup apa? Katup tekan. Buka, maka airnya masuk ke mana? Reservoir tank. Kondisi 3. Kondisi 4, tekannya turun dari reservoir tank masuk lagi ke. Tadi ada yang tanya kenapa harus ada reservoir tank untuk menampung naik ya. Ya, nanti nek butuh bingung. Yang bingung apa? Sing bingung. Sopire sing bingung. Ya. Kakak kerja. Bingung nek ning dalan dia banyak perah. Padahal bagus ya. Yang bagus saya apa? Posisi radiator. Bulan ya. Warnanya ada yang hijau, ada yang pink, ada yang biru, ada yang kayak badan keluarga. Oh ya, terus lanjut. Kenapa kok air radiator dibuat apa pulang dibuat berwarna? Kena tuku ya, mesti ada sing warna hijau. Iya dong. Iya dong. Iya dong. Variasi. Juga ada tujuannya itu. Iya Pak. Nek kon jawab itu.
Kegiatan tuh kira-kira bisa bocor nggak? Nah, biar betul, biar kelihatan ya. Udah dipancing dulu ya, biar kelihatan kalau bocor kecil, meskipun kecil kan kelihatan merah, koju. Apa yang putih? Warnanya malam posisi ya. Hitam, warna ya. Ya, dulu ya. Tutup dulu. Ya belum? Basah kuping kan ya menang jadi kelompok di kelompok satu ini ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat usia masih tinggi dan mohon masih dapat sampai jika solusi tidak dicapai akses akan terbuka dan air akan mengalir ke radiator. Kondisi kedua, saat solusi sudah panas dan membuat kipas elektrik akan terbuka, cairan sedikit beberapa kondisi akan ada sirkulasi dan radiator yang akan mengalir ke terbuka. Setelah itu cairan akan masuk kembali ke mesin dan akan tersirkulasi saat mesin saat belum ada radiator lain, radiator akan terbuka dan air pada radiator akan dialirkan ke air kontak. Kondisi keempat, saat belum ada radiator turun dan dalam kondisi mampu, air yang ada di dasar batang akan kembali ke radiator. Apakah ada pertanyaan? Saat mesin panas, apa yang menyebabkan air itu tidak bisa masuk ke reservoir tank? Oke, pertanyaannya. Waktu mesin panas ya. Pertanyaannya sangat bagus. Ayo jawab, ayo. Nanti kalau belum kan tak bantu ya. Yang penting berusaha jawab. Saat mesin panas, apa yang menyebabkan air dari radiator bisa masuk ke reservoir tank? Ayo cepatnya. Nanti saya ini kita ambil komponennya.
Yang keras ya. Karena saat suhu pada radiator naik, tutup radiator akan terbuka dan air pada radiator akan dialirkan ke reservoir. Mengapa kok bisa terbuka? Kejar. Mengapa? Juga beli Karena karena suhu juga hubungannya apa dengan terbuka dengan suhu? Tekanan. Kata kuncinya di tekanan. Sekian ya. Pinter kok ya. Kata kuncinya di suhu naik, tekanan naik. Tekanan naik, tekan katup tadi, katup apa? Katup tekan, ya. Ketika kalau misalkan tidak ada katup tekan, tutupnya kayak tutup bugen gitu kayak balon, iya berarti. Ya. Sama bayangke lah, bisa membayangkan. Kalau tutupnya tidak ada urusannya, kan bisa. Kamu pernah apa jenenge ini? Jojok air. Itu kalau sudah panas nih tutupnya. Tutup kok. Bergerak kan? Ya, itu karena tekanan. Nah itu misalkan kalian memakai panci tekan, tahu panci tekan? Ya betul ya. Kan ogosannya kan? Ada ogosannya. Ini kayak ogosannya ya. Campur tidak. Ya. Ya untuk radiator itu diberi atau tekanannya 0,9 km per cm satuan kanan ya. Bisa PSI bisa, bar bisa, MOSFET bisa, tergantung kita apa memakai yang itu ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, tutup. ya presentasi dari kelompok kami yang berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang berdiri semua ya. Nanti kita lanjut ini ya, kita belajar di komponen ini ya. Kita berdiri semua, pengen melatih konsentrasi tadi. Berdiri semua. Konsentrasi juga, kaki oke. Harapannya di saya pengen melihat. Oh, kalau berjamaah nggak apa-apa. Ada yang di sana nggak apa. Senang pak? Gua apa? Senang kok. Senang pak. Jadi ayo konsentrasi. Pak, jadi pak. Iya dah. Saya kiri instruksinya dulu. Instruksinya ya. Ada berapa instruksi pak? 3 ya. 3 kepala, 3 kaki, kakinya nggak usah. Kepala, pundak, pundak jadi perut. Ya. Betul. Instruksinya hanya 3. Misalkan kok ada instruksi lain, kalian jangan bergerak. Ya. Dengan balik ya pak. Ya, ya siap. Nggak usah ya, enak tahu ya. Kepala, lutut, kepala, kuping. Yang pegang kuping siapa? Ayo, duduk. Yang pegang kuping. Salah udah, jangan salah. Ayo, duduk. Kepala, budak. Ayo, berani kamu berani. Yang makin deh, lutut, perut, kepala, budak.
kepala, enggak, lutut, kaki, kepala, enggak, lutut, kaki, kepala, perut, kepala, lutut, kepala, perut, kepala, lutut, kepala, enggak, kepala, kepala, lutut, perut, kuping. Kepala, lutut, perut, kepala, lutut, perut, kepala, lutut, perut, pundak. Sebelum kita masuk ke praktek langsung ya, ada yang disampaikan mungkin mewakili dua tiga ya, yang disampaikan ini pada aku belajar pendingin sampai di sini lagi, sampai di sirkulasi ya, ada yang mau menyampaikan mungkin saya belajar pendingin ini baru pertama kali Pak, nah ya, atau perasaanmu bagaimana dan motor Pak Supinnya ya, nggak usah ya perwakilan kelompok satu, perwakilan satu, kelompok dua satu, nggak usah lama-lama kan, setengah menit ya Pak, kelompok 4 dulu kan. Perasaanmu tadi, kamu belajar jam 7.4 sampai jam 9. Ya sampai sekarang pun sebelum nanti setelah istirahat kita lanjut di apa? Ini kan baru kelompok dulu sudah perwakilan kami nggak usah kiri di sana ya boleh, di sini boleh, kanan boleh, nggak penting terlihat rumahnya dan saya. Perasaan saya senang belajar bahasa Medina juga. Saya senang karena mengetahui apa yang belum saya ketahui tentang Medina. Ya, yang kamu paham apa? Sirkulasi. Nah, pokoknya di sirkulasi. Terus banyak pengen apa lagi? Jangan gini seperti ini nih. Mungkin pengen kau bisa langsung itu ya. Ya kelompok 3 kami nanti harapannya mau praktek saja. Ya kelompok 3 ayo cepat. Di kelompok 3 nih. Ini. Biasanya kelompok berapa? Untuk. Ya, untuk. Kok 2? Ayo. Perasaannya bagaimana, harapannya apa, itu ya. Nah kamu
belum bisa mengungkapkan itu, kamu tidak di sini tadi ya, ya. Kok ini ngapain kok? Ya, ya dah nih kami. Kalau kamu punya di sini ya, nanti punya perasaan seperti ini. Nah, awakmu kok ini ya tuh, nggak tahu ya. Kalau ngerti. Iya, terus. Bisa. Jadi bisa. Bisa apa? Latihan. Ya kita latihan. Coba mengguyur latihan ngomong, latihan perasaan. Dari perasaan. Masaknya apa? Gimana? Kamu senang nggak belajar begini gitu loh? Kamu senang kok nggak? Oke ya Pak. Sebelumnya belum kenal ya. Tapi opo belum kenal. Rasanya harapannya apa nanti setelah ini praktek ya, jadi nanti bisa bongkar, bisa merawat gitu ya. Ya. Kelompok 2 ini kelompok 2 dulu ya. Bino. Sapset dulu ya. Sapset aja. Ya. Praktek ketenangan ya. Bisa membantu tangganya nek mungkin mobilnya kelompok 1 Oh ya, siap ya. Semoga tidak terlambat lagi ya. Ya, itu ya. Tidak apa-apa. Antri bensin ya. Ya. Oke, harapannya semua harapannya mencoba praktek nanti ya. Praktek. Ya, dari refleksi kalian saya simpulkan ya, intinya kalian tertarik sistem pendingin ya, karena kalau satu tadi bisa mengalami sistem pendingin dua kok penasaran ya, termostat ini gitu, ya kan? Fungsinya apa termostat? Ternyata nggak sesimpel yang kalian pikir ya. Kita sepele. Termostat itu kok barangnya ini kok bisa buka itu kok fungsinya seperti itu, tutup radiator yang ya. Ternyata yang ditutup tidak kayak tutup. Bayangkan kamu pertama kayak tutup apa ya? Ini biasa nih ya. Ternyata ini kok bisa ada. Kita sepele kan. Setelah kamu masuk ke jalannya, kamu akan bingung, ya bingung ya. Pertama bingung nggak apa-apa, tapi dengan kebingungan kalian mau jadi ngerti, gitu ya. Pertama bingung deh, kok alirannya kok musel-musel ya. Ada 4 aliran tadi.
Jadi nanti setelah istirahat ya, nanti kita lanjut lagi. Itu belum karena masih belum jelas. Ya. Sekarang kita ini daerah ini diikat ini nanti saya tunjukkan. Saya menginterseksi. Tapi Pak Soto mendeteksi beberapa saya ada di kegiatan pemerintahan. Nah, saya ada hal yang ingin saya tahu. Nanti kalau angkatannya yang sesuai dengan kondisi pagi ini. Nah, ya, dan saya dalam tentang cucuk ini sebenarnya tadi di awal tadi itu tidak di awal tadi kalian harus semangat lagi dalam berusaha itu apa? Yang pertama kita suka pada materi atau materi yang menarik. Yang kedua materi sulit. Yang ketiga sulit memahami materi. Yang ketiga malas belajar dalam sakit lelah atau yang lain. Yang malas belajar karena hanya teori tadi ya, yang teori. Yang F suka dengan belajar harus semangat dengan adanya praktek langsung. Yang D tidak sesemangat dan suka pada materi ini. Coba kalian pikirkan mana yang sesuai pada kalian. Ya. Yang pertama yang A, ngacung. Yang A. Nggak ada. Yang B apa? Materi sulit. Merasa sulit materinya. Nggak ada. Jadi mudah ya. Yang C ini benar loh. Ojo anak itu teman loh. Dari yatim. Ya. Yang C sulit memahami materi ini. Ada. Berarti bisa semuanya. Paham semuanya ya? Benar. Tes Pak Leto. Paham nggak? Nggak ada berarti. D malah belajar karena sakit atau lelah atau yang lainnya. Malas senam. Ada nggak? Nggak ada. Jujur. Temen? Ya wes, oke. Yang E malah belajar karena hanya teori. Ada nggak? Ya ada. Benar kan nih? Ya wes, lagi ya. Suka dan senang atau semangat dengan adanya praktek langsung, ya enggak? Semua Pak. Semua. Kape, sebenarnya berapa? Teman nih? Dua. Jadi yang tidak kita semangat dan suka pada hari ini. Suka nggak? Yang B ada? Tidak, bisa semangat suka pada hari ini. Suka nggak? Benar? Ya. Ya sudah, terima kasih ya. Refleksi ya. Refleksi satu kelompok diwakili satu anak. Jadi untuk pembelajaran hari ini itu tadi sampai di sirkulasi ya. Sampai di sirkulasi. Minggu depan kita belajar langsung di praktek ya. Jadi pembelajaran hari ini kita lakukan. Mungkin sebelum kita tutup ada yang mau bertanyakan? Tidak ada ya? Tidak jelas ya? Minggu depan kita belajar di praktek. Setelah itu kita lanjut melakukan observasi ke bengkel ya. Kita melakukan observasi ke bengkel. Ya, itu saja. Kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah.